Jadi bener nggak sih harga Cavision semuanya pada naik? Ya udah kita simak videonya. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, jadi dari beberapa hari kemarin ya, ada mungkin hampir semingguan itu ribut banget, terutama di parabola Cavision, karena infonya itu pada naik semua nih untuk yang berhubungan dengan Cavision. Oke, jadi sebenarnya apa saja sih yang naik? Jadi berdasarkan penelusuran kita dari kemarin nih ya, kalau kita cek untuk peralatannya sih seperti receiver, terus parabola itu ya masih normal-normal aja harganya, tidak terlihat ada kenaikan yang signifikan atau ada info naik semua gitu, nggak ada, kita belum dapetin. Tapi kalau misalkan kita lihat di brosur, dan ternyata hasilnya juga sama sih, jadi brosur itu nggak ada kenaikan sama sekali. Sampai akhirnya saya sadar ketika hari ini mau ngisi paket orang gitu ya, dia order, kita ingin isi paket pelanggan, ternyata kok harganya di HP ini pastinya ada di HP teknisi, HP pedagang penjual voucher, terus HP toko penjual parabola gitu ya, karena kan punya aplikasi masing-masing tuh untuk aplikasi jual beli vouchernya. Ternyata untuk yang paket Cavision, untuk harga belinya ya, jadi kan kita kalau misalkan mau isi paket pelanggan kan kita harus beli dulu nih, misalkan kita deposit dulu, terus nanti setiap kita mau isin ke pelanggan ya ibaratnya kita beli dulu untuk mengisikan pelanggan tersebut. Ternyata yang naik adalah paket harga dari teknisinya, artinya dari pihak Cavision itu sudah menaikkan harga standarnya, yang dulu mungkin kita masih punya untung berapa gitu ya, jadi ketika kita jual harga modal itu masih untung walaupun tipis banget gitu ya, tapi sekarang ibaratnya sudah hampir nggak ada untungnya gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus melakukan up harga di paket, dan ini terpaksa karena kalau kita nggak up ya kita minus. Contoh ya, ambil contoh nih, misalkan kalian mau isi paket celing ya yang harganya 9.900, ini bahkan bisa dipraktekin langsung sama sobat yang nonton gitu ya, sobat beli aja sendiri. Itu di saat kalian mau top up, jadi sebelum beli kan kita harus punya saldo ya, jadi kita top up dulu nih. Untuk top upnya aja misalkan minimal 10.000 top upnya, walaupun harga celing 9.900, itu ada biaya admin bisa sampai 3.000 bahkan lebih, itu untuk biaya transfer ya. Nah kalau kalian lewat Indomaret, misalkan lewat Alfamart, lewat pembayaran lainnya, itu bahkan bisa lebih tinggi lagi, apalagi yang kalian harus jauh-jauh ke ATM seperti di daerah gitu ya, internet susah, jaringannya itu nggak stabil, jadi kadang harus isi saldo itu mereka harus jalan 40 km ke kota, bahkan ada yang lebih gitu. Ini info dari sharing teman-teman yang ada di Indonesia Timur, yang di luar kota lah, yang di luar pulau gitu ya, jauh-jauh itu mereka harus berjuang sejauh itu, artinya ada bensin yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan hanya untuk deposit aja gitu ya. Makanya mereka biasa depositnya langsung gede, minimal 500.000 sampai sejutaan, karena ya ongkos perjalanannya udah jauh. Jadi jangan kaget kalau nanti ada yang jual paket celing itu harganya paling rendah, saya rasa paling rendah ya, yang untungnya tipis banget berapa ratus perak itu ya mungkin bisa dijual harga 14.000. Nah mungkin nanti harga paket celing ini dijual di offline atau di off road gitu ya, intinya dijual secara umum itu mungkin ada di angka 15.000-an. Jadi yang dulunya kalian bisa beli paket celing di harga 10.000 sampai 12.000, ini ya harganya mungkin udah 13, 14 atau 15.000 bahkan ya. Mungkin ada juga yang jual 20.000 kalau memang lokasinya tadi ya jauh banget. Terus ternyata ada perubahan juga di paketnya. Jadi ada paket celing, JOS, dan yang dulu kan ada free to air ya atau free to view gitu. Ini ternyata ada perubahan juga. Jadi kita langsung simak aja dari yang paket JOS. Untuk harganya tetap sama di brosur ya, 19.900 plus bonus celing kalau kalian beli paket JOS. Tapi ya ada tapinya, ini adalah harga yang di brosur, ingat belum termasuk biaya admin, apalagi yang sudah terdaftar di PT gitu ya, penjualannya itu otomatis kena pajak lagi bisa 11%. Makanya harga jual JOS mungkin bisa jadi 25.000 untuk penjualan ke pelanggan. Tapi kalau pelanggan mau coba beli sendiri ya silahkan ya, beli sendiri ya. Nanti kalau nggak masuk ya kalian harus mikir sendiri nih, kenapa nih nggak masuk, nggak celing ya, jangan tanya ke saya karena beli sendiri ya. Jadi kalian harus melayani diri sendiri. Itu dia bedanya dengan beli ke teknisi, mereka bisa pantau ini sampai mana, ini masalahnya di mana, kenapa belum masuk, atau mungkin salah input gitu ya nomornya, kan ribet ya kalau salah input nomor ya bisa hangus bahkan. Oke, jadi untuk harga 6 bulannya 109.000 ya, ini mungkin bisa masuk ke 120.000 ya. Terus kemudian untuk yang 12 bulan 199.000 ya bisa mendekati mungkin 220.000 atau bahkan bisa sampai 250.000. Jadi harga jual di jalanannya gitu ya, itu berbeda dengan tulisannya di sini, ingat ya. Terus kemudian untuk daftar channel paket JOS-nya, ini ada logo bintang ya, hanya tersedia di Ceben dan hanya tersedia di Kuben.
Oke, untuk yang di bagian ini hanya tersedia di C-band. Kemudian termasuk yang Arirang di sebelah kanan ini dia hanya ada di C-band. Ingat ya, C-band yang parabola Telkom 4 yang seperti ini. Jadi itu tadi penjelasan bintang yang warna hijau ya, yang untuk C-band Telkom 4. Kemudian untuk yang bintang warna merah ini hanya tersedia di Q-band. Jadi sobat bisa lihat ya, Al-Quran Al-Karim ini biasanya siaran Mekah, TV 9 Nusantara, Net TV HD, Bali TV, Dai, JTV, TVMU itu ada di Q-band saja. Dan ini masuk ke dalam paket JOS. Artinya kalau kalian nggak isi paket JOS, kalian nggak bisa nonton Trans TV, Trans 7, Net TV ya. Nah ini dia untuk channelnya, termasuk MNC Group karena ada di dalam situ. Dan untuk SCTV saya nggak lihat sih di sini ya. Tapi kemarin ya kita kan sudah buat videonya, ada yang nulis di kolom komentar di saat dia nggak isi paket apapun. Jadi paket cilingnya udah habis, ternyata dia juga nggak bisa nonton SCTV Indosiar. Dan itu yang kita dapatkan di kolom komentar, dan banyak ternyata yang ngomong kayak gitu ya. Jadi ya kenapa nggak dimasukin di sini, mungkin dia lupa ya. Oke, selanjutnya untuk yang paket celingnya ini juga ada perubahan ya. Jadi sobat bisa lihat yang warna hijau tadi, ingat ada di Telkom 4 C-band, jadi nggak ada di Q-band. Yang warna merah itu adanya di Q-band. Jadi ini dia channel-channel yang bisa kalian saksikan jika membeli paket celing yang harganya 9.900 harga brosur. Tapi di pasaran bisa sampai 15.000. Kemudian untuk celing yang 6 bulan mungkin ini 60.000 jadinya ya. Terus yang 12 bulan itu mungkin 110 sampai 120.000. Ini perkiraannya bisa berbeda-beda setiap pedagang ya. Jadi mereka harus menyesuaikan, yang minimal naiknya itu antara 3.000 sampai 5.000. Oke, kemudian masih ada nggak sih channel gratis di Cavision atau free to view? Jadi ya bisa ditonton secara gratis menggunakan receiver Cavision. Jadi bukan free to air. Kalau free to air itu bisa ditonton dengan receiver apapun, tapi ini free to view yang bisa ditonton melalui receiver Cavision gitu, tanpa isi paket harusnya. Oke, di sini sih masih ada sih tulisannya daftar channel gratis Q-band nih tulisannya. Setelah saya lihat semua channel di sini ya, intinya kita cuma bisa nonton dikit banget ya. Untuk TV nasionalnya mungkin bisa nonton Net TV HD dan iNews HDA aja tuh. Jadi ya tambahan mungkin yang lain My Family. Tapi untuk TV nasionalnya intinya hanya ini ya. Di sini kan nggak ada SCTV Indosiar ya, berarti kalian sudah tahu ya SCTV Indosiarnya masuk ke dalam paket. Kemudian untuk yang daftar channel C-band gratis, nah ini lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit ya? Karena memang C-band itu enaknya bisa nonton free to air yang dari Telkom 4-nya. Jadi kalian bisa scan FTA di Telkom 4 ya, kalian bisa nonton SCTV Indosiar, Trans TV, Trans 7 itu secara free to air. Jadi bukan dari Cavision-nya tapi dari satelit Telkom 4 C-band-nya. Jadi biasanya settingannya dipisah tuh. Terus otomatis ini yang kita bahas brosur sedikit ya. Jadi ini akan menjadi domino ke brosur-brosur lainnya. Jadi efek domino ya. Jadi mau itu paket SPO TV, paket Gibol, terus paket Juara dan semua paket lainnya otomatis akan terkena juga. Iya, tadi mungkin bisa 3.000 sampai 5.000 naiknya. Atau bahkan bisa lebih ya untuk yang di luar kota tadi saya sebutkan. Biasanya kebijakan seperti ini memang mulai dari satu provider ya. Apakah provider lain akan menyusul? Karena biasanya gitu. Ingat kan yang dulu MNC Group masuk ke berbayar dan akhirnya ikut di semua provider, baik itu di Next Parabola dan di Transvision, semua masuk dalam paket. Terus ngikut juga yang Trans TV, Trans 7 sekarang sudah masuk ke dalam paket juga. Makanya apakah provider lain akan ikut menerapkan kebijakan yang seperti ini juga? Terus apakah harganya ikut naik juga? Aduh tolong dong jangan dinaikin semua, sabar satu-satu gitu, kasih jeda yang lama banget gitu ya, mungkin 2025 gitu ya baru dibikin perbedaan. Karena kalau terlalu mepet gini ya kita juga agak puyeng gitu ya mendengarkan keluhan-keluhan atau komplainan dari masyarakat. Oke, jadi sampai di sini aja informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.